pindah deh belajar tentang pengertian anak istimewa. Ibu-ibu kalau dan bapak niki familiar tidak, sering tidak mendengar istilah anak istimewa. Niki anak istimewa niki ada di chat nggih. Jadi pengertian anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mengalami hambatan mental atau intelektual dan sosial, tetapi masih mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Jadi anak istimewa di sini adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik. Ada di sekitar kita. Jadi anak istimewa itu yang termasuk anak istimewa kalau ada yang mengalami tunarungu, tunanetra, keterlambatan belajar, kemudian autis, kemudian tunaganda dan kelainan lainnya, itu termasuk kategori dari anak istimewa. Nah, ini untuk mengerti lagi, saya ada film Bu ini tentang ceritanya, ini adalah tentang salah satu anak istimewa, tetapi dia memiliki potensi yang sangat bagus, punya prestasi gitu. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu, kerja sendiri ya? Ya.
Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Ma, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Ya, Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing samudra, rakyat sakum suki seni adiluhung. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini tadi adalah cerita tentang Cinta Getun. Getun ini adalah contoh dari anak istimewa. Nah, ini juga bisa dilihat ada di buku pintar Bu. Niki halaman 27. Bisa dibuka buku pintarnya. Halaman 27. Di situ ada foto Getun bermain piano, Getun menyisir rambut, Getun mencuci piring, sama ibu yang ada di film ini. Jadi nanti bisa dibuka buku pintarnya kalau sewaktu-waktu ingin membaca lagi. Kita lihat tadi ceritanya pripun Bu, potensi apa yang dapat dilihat dari Getun? Ranking 1 ya? Pripun? Getun bisa ranking 1 Oke, laras Getun itu walaupun jadi Getun itu dari lahir tidak memiliki tangan, jadi cacat fisiknya adalah tangan, gitu ya. Tapi walaupun Getun tadi tidak memiliki tangan, tapi dia tetap semangat, tetap mempunyai motivasi untuk melakukan apa-apa sendiri, bisa belajar juga di sekolah, bisa mendapatkan ranking 1. Terus apa lagi Getun? Iya, Getun bisa main alat musik, bisa main keyboard menggunakan tangan, menggunakan kaki. Jadi Getun ini walaupun tidak memiliki tangan, tapi walaupun dia memiliki keterbatasan itu, tapi dengan berjalannya waktu dia akhirnya tetap bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang normal pada biasanya. Getun ini juga sekolah di sekolah SD biasa. Cuma tadi ada tempat duduknya memang sedikit berbeda. Itu adalah salah satu fasilitas yang memang diberikan untuk anak-anak istimewa, anak-anak yang memiliki cacat, sehingga dia didorong untuk potensinya itu tetap terasah gitu ya, jadi difasilitasi. Nah, ini Getun juga banyak nih temennya nih Bu Niki tadi, banyak temennya. Tapi di akhir video tadi ibunya itu awalnya ketika melihat putranya lahir dengan tidak normal, punya kekurangan, tadi sedih ya ibu awalnya ya, karena banyak yang mencibir, banyak yang
mengajak begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, ibunya juga memotivasi, ibunya memotivasi anaknya, dan ibunya juga punya dimotivasi oleh keluarga-keluarga yang lain. Akhirnya tadi getun itu bukanlah sebuah penyesalan. Getun itu bukan sebuah penyesalan, tapi kalau didorong dan dimotivasi, dia tetap bisa menjadi manusia yang mandiri. Tadi bisa mencuci piring sendiri, bisa mencuci pakaian, dia juga bisa bersosial dengan teman-temannya di sekolah, punya teman, bisa bermain gitu nih. Jadi dorongan dari orang tua dan lingkungan sekitar itu sangat penting untuk anak-anak istimewa ini. Kalau di lingkungan ibu ada tidak anak-anak yang kondisinya seperti getun ini? Ada tidak? Nanti ada tidak di sekitar lingkungan? Untuk cacat fisik mungkin enggak ya, lebih ke cacat apa yang lain. Oh, mental ya. Jadi kalau di RT-nya ibu-ibu yang dekat sini adanya adalah cacat mental. Oke. Kalau ini sekolah tidak anaknya? Oh, di SLB ya. Jadi memang anak-anak istimewa ini lingkungan dan keluarga itu harus saling mendukung. Jadi kalau di sekolah SD negeri, SD biasa itu sekarang juga sudah ada namanya kelas inklusi. Jadi di situ nanti di kelas biasa ada guru sendiri yang menjadi tutor untuk anak-anak istimewa ini. Kalau memang mau di SD yang SD biasa, tapi kalau memang ada SLB terdekat, nah itu bisa SLB, karena jelas kalau di SLB tenaga-tenaga pendidiknya memang sudah belajar untuk menangani anak-anak yang istimewa begitu ya. Nah, anak-anak istimewa ini kan kebanyakan itu dikucilkan, mereka itu tidak hanya anaknya tapi keluarganya dikucilkan, kemudian dibully-bully ngatain nih Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa disampaikan kalau masih ada anggota masyarakat yang masih sering mencibir, masih sering di caosi preso, dinasihati bahwa tidak boleh mengucilkan anak-anak istimewa ini, tapi kita harus sama-sama merangkul agar potensi yang mereka miliki itu bisa terlihat. Karena kalau ada satu yang tidak normal begitu, pasti dia itu tetap memiliki kelebihan yang lainnya. Jadi punya kekurangan, tapi pasti dia punya kelebihan lain yang mungkin tidak ada di anak-anak lain begitu ya. Jadi Putrani kemudian itu diajak, kita mulai mengajak ya, kalau tidak mengucilkan, tidak mengejek anak-anak istimewa ini, tapi sebisa mungkin kita merangkul anaknya, kita merangkul